Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imi Asam dengan NIM 240102720. Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imi Asam dengan NIM 240102079 dari kelas Teknik Informatika kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Donasi dan Penyaluran Bantuan Sosial berbasis web menggunakan framework Laravel. Alasan saya memilih topik ini itu karena menurut saya pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dapat diterapkan di dunia bisnis, tetapi juga pada bidang sosial. Dengan adanya sistem informasi yang baik, proses pengelolaan donasi dapat menjadi lebih efektif, data lebih aman, dan transparansi kepada masyarakat juga dapat meningkat. Selanjutnya, pada pada latar belakang ini kita semua mengetahui bahwa kegiatan donasi merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap sesama. Bantuan tersebut dapat berupa uang, barang, maupun kebutuhan pokok yang diberikan kepada anak yatim piatu, masyarakat kurang mampu, maupun korban bencana. Agar seluruh bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan baik, tentunya diperlukan proses administrasi yang baik pula, mulai dari pencatatan data donatur, pencatatan jumlah donasi, proses pengajuan bantuan, verifikasi calon penerima, hingga penyusunan laporan virus dilakukan secara tertib agar tidak terjadi kesalahan. Namun, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada Yayasan Yatim Mandiri, sebagian besar proses tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen kertas. Pendataan donatur masih ditulis secara manual. Bukti transaksi disimpan dalam bentuk arsip. Sedangkan pengajuan bantuan juga masih menggunakan formulir kertas. Cara kerja seperti ini memang masih dapat digunakan. Tetapi seiring bertambahnya jumlah donatur dan penerimaan bantuan, proses tersebut menjadi kurang efektif. Permasalahan yang sering muncul adalah data mulai mudah hilang atau rusak, pencarian data membutuhkan waktu yang cukup lama, serta kemungkinan terjadinya data ganda menjadi semakin besar. Selain itu, proses verifikasi bantuan juga memerlukan waktu yang cukup lama karena petugas harus memeriksa satu persatu dokumen yang ada. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya transparansi kepada donatur. Donatur umumnya hanya mengetahui bahwa mereka telah memberikan donasi, tetapi belum mengetahui apakah donasi tersebut sudah disalurkan atau masih dalam proses. Padahal, transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan sosial. Oleh karena itu, saya mengusulkan pembangunan sistem informasi donasi dan penyaluran bantuan sosial berbasis web menggunakan framework Laravel. Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara digital, sehingga data lebih aman, proses pencairan lebih cepat, penyusunan laporan menjadi lebih mudah, serta informasi mengenai penyaluran bantuan dapat disampaikan dengan lebih transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Lalu rumusan masalahnya itu ada tiga. Bagaimana rumusan masalah pertama itu adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi donasi dan penyaluran bantuan sosial berbasis web menggunakan framework Laravel pada Yayasan Yatim Mandiri. Rumusan masalah ini itu berfokus pada proses pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi sistem. Terus yang kedua itu ada bagaimana sistem yang dibangun dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan data donatur, pengajuan bantuan, serta proses verifikasi penerimaan bantuan secara lebih terstruktur. Jadi di sini saya ingin memastikan bahwa sistem tersebut dibuat itu untuk
menyelesaikan masalah administrasi yang selama ini masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, masalah yang ketiga itu ada bagaimana sistem tersebut dapat mempercepat penyelesaian laporan donasi dan distribusi bantuan, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih cepat, tepat, dan informatif bagi yayasan. Dengan adanya tiga rumusan masalah tersebut, saya berharap penelitian ini dapat menghasilkan sebuah sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga harus mampu membantu proses pengembalian keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan yayasan kepada masyarakat. Lalu, batasan masalah ini agar tidak penelitian saya ini agar tidak terlalu luas. Jadi, saya membatasi itu sistem ini yang akan dikembangkan merupakan aplikasi berbasis menggunakan framework Laravel, CSS, dan MyGL. Penggunaan sistem ini dibagi menjadi tiga level, yaitu admin atau petugas yayasan, donatur, dan warga atau pemohon bantuan. Lalu, fitur utama yang dikembangkan itu meliputi pengelolaan data pengguna, pencataan donasi, pengajuan bantuan, proses verifikasi, distribusi bantuan, serta pembuatan laporan. Lalu ada batasan ini, penelitian ini tidak membahas pembayaran secara online menggunakan payment gateway maupun proses pengiriman bantuan secara langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada yayasan yatim mandiri sebagai studi kasus sehingga hasil penelitian disesuaikan dengan kebutuhan yayasan tersebut. Tujuan penelitian ini itu untuk merancang dan membangun sistem informasi donasi dan penyaluran bantuan sosial berbasis web menggunakan framework Laravel. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu memusatkan seluruh data donatur, data donasi, pengajuan bantuan, serta proses verifikasi ke dalam satu database sehingga pengelolaan data menjadi lebih mudah. Tujuan berikutnya itu adalah mempercepat proses penyusunan laporan sehingga pekerjaan administrasi menjadi lebih efisien. Dan tujuan terakhir itu menciptakan sistem yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan bantuan sosial sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat maupun donatur. Penelitian ini itu diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu. Bagi yayasan itu, sistem ini dapat membantu proses administrasi menjadi lebih cepat, data tersimpan dengan lebih aman, serta mempermudah pencarian data maupun penyusunan laporan. Bagi donatur itu, manfaatnya itu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai donasi yang telah diberikan, sehingga tingkat kepercayaan terhadap yayasan dapat meningkat. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan itu, manfaatnya itu proses pengajuannya itu dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke yayasan, serta mereka dapat mengetahui status pengajuan yang telah dilakukan. Sedangkan bagi penulis sendiri itu, penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah sekaligus menambah pengalaman dalam mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel. Terus selanjutnya ada landasan teori. Pada penelitian ini itu terdapat beberapa teori yang menjadi dasar pengembangan sistem. Yang pertama, sistem informasi, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Kemudian, saya menggunakan framework Laravel sebagai framework utama karena Laravel menerapkan konsep MVC atau Model View Control, sehingga kode program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Selain itu, Laravel juga menyediakan beberapa fitur seperti routing, authentication, migrate, dan eloquent ORM yang dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi. Database yang digunakan saya itu adalah MySQL karena mampu mengelola data dalam jumlah besar dengan baik serta mudah diintegrasikan dengan Laravel. Dalam
Dalam tahap perancangan sistem itu, saya menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram untuk menggambarkan proses bisnis dan hubungan antar komponen sistem. Sedangkan pada tahap pengujian itu digunakan, saya menggunakan itu metode black box testing. Karena metode ini berfokus pada pengujian fungsi-fungsi sistem berdasarkan input dan output yang dihasilkan. Di sini saya menggunakan metode waterfall untuk mengembangkan sistem. Saya memilih metode ini karena kebutuhan sistem pada penelitian ini sudah cukup jelas, sehingga setiap tahapan dapat dilakukan secara berurutan. Tahap pertama itu analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan informasi melalui observasi wawancara dan studi pustaka. Tahap kedua itu desain sistem. Pada tahap ini dibuatkan perancangan UML, database, dan tampilan antarmuka. Tahap ketiga adalah implementasi, yaitu menerjemahkan hasil perancangan menjadi aplikasi menggunakan framework Laravel, CSS, dan MySQL. Tahap berikutnya adalah pengujian menggunakan metode black box testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian tahap terakhir ini yaitu pemeliharaan sistem yang dilakukan apabila ditemukan kesalahan atau terdapat kebutuhan pengembangan di masa yang akan datang. Lalu ini adalah jadwal penelitian, yaitu bulan pertama dan kedua itu untuk observasi dan analisis studi kelayakan dan pemetaan kebutuhan fungsional yayasan. Bulan ketiga itu perancangan desain, yaitu membuat diagram UML, struktur tabel database MySQL, dan mockup UI. Bulan keempat dan kelima itu digunakan untuk implementasi kode. Proses codingan ini backend Laravel, layout CSS, dan pengujian database. Bulan 6 sampai 7 itu dilakukan untuk testing dan laporan. Itu eksekusi metode black box testing, revisi fungsional, dan naskah. Ya, hmm, demikian presentasi proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Melalui penelitian ini saya berharap sistem yang dikembangkan nantinya dapat membantu yayasan yatim mandiri dalam mengelola donasi dan penyaluran bantuan sosial secara lebih efektif, efisien, serta transparan. Saya juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan sosial yang lebih baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.